Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tandi. Nah teman-teman, beberapa hari ini banyak banget yang DM saya, yang chat saya, inbox saya, WhatsApp saya menanyakan apakah benar asuransi prudensial itu penipu. Nah teman-teman, saya sempat tertawa teman-teman ketika ada pertanyaan seperti itu. Ini udah bukan yang pertama kali teman-teman, tapi udah sering kali teman-teman, banyak yang bilang asuransi itu penipu teman-teman. Kenapa bisa terjadi seperti itu teman-teman? Biasanya orang mengatakan asuransi penipu ketika klaimnya itu ditolak. Yang pertama, yang kedua, klaimnya itu dibayarnya kecil teman-teman, gitu. Biasanya seperti itu teman-teman. Nah kebetulan belakangan ini, beberapa hari ini, minggu-minggu ini, ada kasus mengatakan asuransi prudensial itu penipu yang dilaporkan oleh public figure teman-teman. Hampir semua seluruh sosial media, di seluruh TV, beritanya tentang itu teman-teman. Berita yang sangat hangat teman-teman. Nah teman-teman, namanya asuransi itu teman-teman, ada masa tunggunya, ada limitnya teman-teman. Nah mungkin dia di cover sedikit karena ada limitnya teman-teman. Nah limitnya itu kita harus tahu tuh asuransi itu cover berapa. Makanya kalau ditanya udah punya asuransi belum, bilangnya udah. Tapi teman-teman harus tahu manfaatnya apa gitu. Jangan bilang, oh saya udah punya, tapi nggak tahu manfaatnya apa. Nah ketika amit-amit ada resiko masuk rumah sakit dan itu nggak dibayar, teman-teman akan bilang asuransi penipu teman-teman. Nah teman-teman, jadi kasus public figure ini dia hanya di cover 10 juta, sedangkan biayanya itu sekitar 60-70 juta teman-teman. Nah teman-teman, nah itu dia menggunakan kartu lama teman-teman. Kalau teman-teman tahu kartu lama, nah 2 tahun ini semua perusahaan asuransi menggunakan kartu cashless sesuai tagihan teman-teman. Nah, jadi sesuai tagihan itu sesuai on bill rumah sakit. Berapapun biayanya itu akan di cover oleh perusahaan asuransi teman-teman. Makanya teman-teman segera upgrade polisnya, segera upgrade kartu kesehatan teman-teman. Jangan hanya diam di sini teman-teman. Jangan kejadian seperti ini lagi teman-teman. Asuransi itu ada masa tunggu. Asuransi itu ada namanya pengecualian. Apabila udah ada sakit tapi baru di upgrade ke kartu yang baru, itu akan mengacu pada polis yang lama gitu teman-teman. Jadi contohnya gini seperti ini, beliau mempunyai kartu warna merah. Warna merah ketika udah 9 tahun 10 tahun di upgrade menjadi kartu hitam. Nah sedangkan dia sudah punya penyakit ini di kartu merah. Jadi ketika masuk rumah sakit itu ada pengecualian. Ya kartu merah lah yang akan membackup, bukannya kartu hitam gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus paham dulu teman-teman. Semua asuransi ada masa tunggu teman-teman. Semua asuransi ada namanya pengecualian teman-teman. Bukannya masuk asuransi semua dibayarin. Enggak teman-teman. Nah kecuali teman-teman upgrade kartunya yang kartu asuransi sesuai tagihan, itu baru teman-teman. Makanya teman-teman dilihat lagi polisnya, polis lamanya. Kasihan teman-teman bayar asuransi setiap bulan, tapi ketika kena resiko teman-teman harus bayar juga teman-teman. Nggak enak kan? Bayar polis iya, bayar rumah sakit iya. Maka dari itu saran saya upgrade teman-teman. Banyak sekali di Indonesia bilang asuransi penipu. Sekarang saya tanya, nipu dari mananya teman-teman? Kalau asuransi penipu, asuransi nipu itu udah di blacklist oleh OJK teman-teman. Sedangkan asuransi sampai saat ini, hari ini, detik ini masih berdiri kokoh teman-teman. Asuransi berkembang pesat teman-teman. Jadi asuransi nipu dari mananya teman-teman gitu. Nah teman-teman, saran saya jangan banyak dengar omongan orang ketika teman-teman belum tahu faktanya teman-teman. Teman-teman harus tahu dulu faktanya. Apapun itu, walaupun bukan asuransi, teman-teman harus tahu dulu faktanya. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu teman-teman? Teman-teman harus tahu dulu faktanya. Jangan kemakan omongan orang lain teman-teman. Kasihan teman-teman. Sama seperti kasus ini yang lagi viral, asuransi prudensial penipu. Teman-teman, walaupun saya bukan di prudensial teman-teman, tapi teman-teman, kita satu profesi teman-teman. Kita sama-sama membantu teman-teman. Kita sama-sama satu payung. Tugas kita ini menjelaskan kepada seluruh masyarakat di Indonesia ini teman-teman, bahwa pentingnya asuransi teman-teman. Gitu teman-teman. Di sini saya nggak berbela kepada siapapun teman-teman. Saya hanya kasih tahu kebenarannya aja teman-teman.
Teman-teman yang udah punya polis, segera upgrade, hubungi nih agent masing-masing teman-teman. Kalau agentnya sudah nggak ada, teman-teman boleh saya bantu dan boleh saya review. Dan teman-teman hubungi saya di nomor ini teman-teman. Kalau agentnya sudah nggak ada, akan saya bantu free teman-teman. Akan konsultasi gratis teman-teman, akan saya baca polis teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih, salam sukses.